ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanmu. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Bukan tidak mungkin terobosan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin kemenangan kita raih. Bukan tidak mungkin mukjizat masih dinyatakan. Bukan tidak mungkin promosi ilahi juga tetap terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk terrealisasinya bukan tidak mungkin. Tentu kita harus berbicara soal iman. Tentu kita harus berbicara soal harapan. Karena iman dan harapan beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan secara singkat bahwa itu adalah dua sisi mata uang. Dua kata benda, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah harapan. Itu bukan kata kerja, tetapi kalau iman dan harapan itu dikolaborasikan akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin. Nah, saya mempelajari perkara bukan tidak mungkin itu terjadi kepada dua orang yang dalam Alkitab tercatat, yaitu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, mari sama-sama kita akan buka, sama-sama kita akan pelajari satu bagian perikop Alkitab dalam kitab Bilangan yang sangat terkenal. Perikopnya adalah ke-12, pengintai. Semua kita tahu ketika Musa ketika itu di pegunungan Paran, itu adalah tahun kedua. Mereka keluar dari Mesir, mereka ada di dalam padang gurun. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Tuhan janjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan untuk mencapai itu, Alkitab dengan jelas berkata Musa mengutus 12 pengintai, orang-orang pilihan dari suku-suku yang ada ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Musa memberikan penugasan dan saya berani bilang penugasan ini dilakukan dengan tanggung jawab besar oleh ke-12-12-nya. Mereka pergi bersama-sama, mereka kembali bersama-sama. Tetapi semua kita mengerti dari sekian ratus ribu orang yang keluar dari Mesir, Alkitab berkata hanya 2 orang, yang mana yang lainnya mati di padang gurun. Saudaraku, saya berdoa Anda dan saya menjadi 2 orang yang berkata bukan tidak mungkin. Setiap halangan kita bisa kalahkan, bukan tidak mungkin. Kendala kita bisa lalui, bukan tidak mungkin. Sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan, bukan tidak mungkin. Pekerjaan promosi ilahi, bukan tidak mungkin. Itu terjadi pada Anda dan saya. Dan penugasan Tuhan kepada 12 pengintai yaitu tolong lihat kota. Alkitab berkata demikian. Apakah kotanya kuat? Apakah kotanya berkubu? Tolong dilihat. Tolong diintai. Yang kedua keadaan tanahnya. Apakah subur atau kering? Itu yang penugasan Musa kepada 12 pengintai. Dan apalagi penugasannya selain kota, selain tanah, juga penduduknya seperti apa. Kekuatannya seperti apa. Besar atau kecil, kuat atau lemah. Dan semua kita mengerti mereka sampai di Gunung Paran. Mereka melaporkan apa yang dilihat selama 40 hari. Banyak orang melihat daripada perikop ini selalu 2 sisi. Sisi yang pertama adalah apa yang terjadi dengan si 10 orang. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb. Tetapi saya perhatikan Alkitab. Sesungguhnya Alkitab membagi dalam 3 bagian. Bukan 2, tetapi 3 bagian.
Nah, bagian yang pertama ini yang jarang dibahas. Jarang disentuh dan saya ingin bagikan kepada Anda. Yuk kita akan lihat Bilangan 13 ayat 23 sampai dengan 27. Justru ini yang penting. Menurut saya ini yang penting. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, jadi ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ketika dalam pengintaian, mereka sudah masuk daerah Kanaan. Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan itu setan dan anggur harus diangkut oleh 2 orang. Betapa suburnya itu tanah. Betapa hebatnya itu Kanaan. Sampai anggur saja itu untuk digandarkan. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan demikian. Perlu 2 orang. 1 orang tidak bisa mengangkatnya. Perlu 2 orang. Dan setelah didapatkan ayat yang ke-24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol. Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka ambil sebagai bukti betapa hebatnya tanah Kanaan, betapa hebatnya apa yang terjadi pada Anda dan saya di depan kita. Walaupun mungkin hari ini pandemi menjadi penghalang, kehilangan pekerjaan menjadi penghalang, tetapi saya berkata kepada Anda, bukan tidak mungkin. Tuhan lakukan perkara hebat karena Tuhan sedang buat perpisahan antara orang percaya dan bukan orang percaya, yang tergoncangkan dan bukan tergoncangkan. Perhatikan ayat di bawahnya. Setelah mereka 40 hari pulang dari pengintaian negeri itu, ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Jadi apa yang didapatkan di Eskol, anggur, delima, buah ara dibawa. Mereka harus membawanya. Tidak cukup dengan 1-2 tangan, tapi 2 orang harus membawanya. Satu bukti suburnya tanah itu. Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi bukan hanya hasil yang mereka bisa bawa, tetapi ada informasi, konfirmasi, peneguhan bahwa tanah itu penuh dengan madu dan susunya. Justru yang saya perhatikan di sini adalah satu kata yang hebat, yaitu adalah harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Diperlihatkan itu kepada Musa dan Harun, diperlihatkan itu dengan kasat mata. Supaya mereka lebih mudah memvisualisasikan apa yang akan terjadi dengan Kanaan. Mengimajinasikan apa yang terjadi pada Kanaan. Mereka bawa anggur, delima dan buah ara. Itu sebagai harapan di depan untuk diraih dan dicapai bersama-sama. Harapan adalah suatu pembuktian. Satu pembuktian yang Tuhan masukkan dalam jiwa untuk kita capai. Bersama dengan Tuhan tentunya. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi bersama dengan Tuhan. Kita akan capai, dan harapan itu adalah bukti yang ada dimasukkan, diinstal oleh Allah di dalam hati kita. Bukan harapan yang datang dari daging, bukan harapan yang datang dari duniawi, tapi dari Tuhan sendiri. Dan buktinya Tuhan perlihatkan, yaitu adalah anggur, Tuhan perlihatkan delima, Tuhan perlihatkan buah ara. Itu adalah harapan. Dan bukankah perjanjian baru berkata bahwa harapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita mudah terombang-ambing, sama seperti kapal yang terombang-ambing oleh badai. Itu adalah jiwa kita. Keinginan kita, kehendak kita, pelin-pelan berubah-ubah. Tidak teguh, tidak kuat. Itu seperti ada di tengah lautan.
Tetapi harapan itu adalah sauh yang kuat agar jiwa kita tetap tertuju kepada Tuhan. Agar apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita sebagai bukti, sebagai evidence. Karena kita juga harus ingat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Bahwa iman adalah dasar. Tetapi apa yang terjadi? Harapan itu adalah evidence. Adalah bukti yang Tuhan masukkan dalam hati kita. Nah, saudaraku, yang sering kali Tuhan masukkan dalam kehidupan kita kabur adalah justru adalah harapan ini. Harapan ini sering kali kita hilang. Oleh karena harapan itu hilang, maka terjadinya mental illness. Harapan ketika itu hilang, maka iman itu menjadi kendur. Maka kasih itu menjadi kendur. Maka optimisme itu menjadi kendur. Optimisme menjadi kendur. Akhirnya kecewa, akhirnya ketakutan, akhirnya cemas, akhirnya depresi, akhirnya mental illness. Harapan itu Tuhan taruhkan dalam hati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Agar harapan itu tetap teguh di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama justru yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang penting. Yaitu adalah harapan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Yaitu adalah laporan daripada 10 pengintai. Yaitu adalah ayat yang ke-28 dan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan, dan mereka melebih-lebihkan. Bahasa saya hiperbola apa yang terjadi dengan ayat yang ke-28 dan 29 dengan menggunakan yaitu adalah kalimat 31, 32, 33. Seperti apa? Ditambahkan oleh mereka, tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dihiperbola, dilebih-lebihkan. Lebay. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi apa yang terjadi dengan ayat 28-29 itu dihiperbola, ditambah-tambahkan, yaitu adalah ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Saudaraku, tolong perhatikan slide ini. Kalau bisa Anda foto, karena ini penting. Saya dapati ada satu statement dari teman-teman DRP kita. Mereka punya pelayanan platform, yaitu adalah Listen DRP. Saudaraku, saudara ikuti, saudara juga bisa follow. Ada quotation yang menarik dari mereka, yang saya sendiri pun sangat diberkati. Beberapa hari yang lalu mereka posting satu ungkapan yang berkata demikian. It is not the mountain ahead that wear you out. Jadi bukanlah gunung yang di depan kita yang membuat kita keluar, yang membuat kita lelah, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita mengundurkan diri. Ternyata seringkali bukan gunung yang ada di depan kita. Tapi quotation ini berkata, it is the grain of sand in your shoes. Saudaraku, ternyata bukan gunungnya yang membuat kita takut. Bukan gunungnya yang membuat kita keluar. Tapi ternyata yang membuat kita keluar hanya sebutir pasir. Yang ternyata ada di dalam sepatu kita. Yang mengganggu pergerakan kita. Yang mengganggu langkah kita. Langkah iman kita menjadi terganggu. Langkah kasih kita menjadi terganggu. Langkah pengharapan kita menjadi terganggu. Ternyata bukan gunungnya.
Bukan pandeminya, tapi seringkali itu hanya sebutir pasir yang mengganggu langkah kita, yang mengganggu pijakan kita. Dan apa itu? Saya pelajari ada 3 hal yang seringkali mengganggu. Yang pertama, sebutir pasir itu yang ada dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kekerasan hati. Kalau hatinya sudah keras, tidak mungkin mau Tuhan yang dikatakan luar biasa dahsyat, itu akan menjadi sebesar sebutir pasir. Yang mana Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya akan menjadi sebutir pasir yang akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Yaitu yang pertama, seringkali sebutir pasir itu adalah kekerasan hati kita. Nah, kekerasan hati kita itu yang mengganggu, yang mengkerdilkan kuasa Allah. Padahal kita tahu bersama dengan Tuhan bukan tidak mungkin. Gunung itu kita akan lewati, bukan tidak mungkin. Gunung itu akan dipindahkan, bukan tidak mungkin. Tapi seringkali kekerasan hati kita menjadi sebutir pasir yang mengganggu setiap langkah iman kita, langkah harapan kita dan langkah kasih kita. Yang kedua adalah, tadi kita sudah lihat, pikiran hiperbola yang dilebih-lebihkan. Yang tidak seperti realita. Pikiran inilah yang seringkali harus kita taklukkan. Dan itu adalah sebutir pasir yang harus kita cabut dan kita buang-buang jauh dari kehidupan kita. Ternyata bukan karena gunungnya, tapi cuma karena sebutir pasir, yaitu adalah pikiran hiperbola. Mana mungkin, mana bisa. Kita cuma kecil, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita udah kehabisan segalanya, kita sudah kehabisan usaha, sudah semua cara. Ada satu cara, yaitu kita fokus kepada Allah. Kita buang sebutir pasir yang ada dalam sepatu kita. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan tidak mungkin kemenangan kita raih. Bukan tidak mungkin terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin. Dan yang ketiga, yaitu pengalaman buruk di masa lalu. Trauma-trauma di masa lalu. Itu harus dihalaukan dalam kehidupan kita. Agar Anda dan saya berkemenangan, agar sebutir pasir itu membuat langkah kita ringan bersama dengan Tuhan. Langkah kita itu bisa mengalir bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lewati setiap gunung-gunung yang ada di depan kita. Kita akan lewati apapun raksasa-raksasa di depan kita. Berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu adalah harapan. Itu yang pertama. Yaitu adalah hasil itu diperlihatkan kepada bangsa Israel. Anggur, ara, dan delima. Bagian yang kedua, yaitu adalah sebutir pasir yang ada pada kehidupan mereka, itu yang menghalangi mereka sampai pada janji Tuhan yang digenapi. Yang ketiga adalah Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bagian terakhir, yaitu adalah kemudian Kaleb, Alkitab berkata, ketika semua berkata negatif, ketika semua orang berkata pesimis, walaupun bukti ada di tangan mereka. Ayat 30, Kaleb dalam bahasa aslinya, Kaleb artinya adalah anjing. Tentunya tidak ada seorang pun hari ini yang memberi nama anaknya anjing. Karena saya pengalaman sekian belas tahun menjadi gembala sidang, setiap minggu pertama ada kalanya, bahkan sering kali harus ada pelayanan penyerahan anak. Tidak seorang pun orang tua yang memberikan nama anjing. Tetapi Kaleb dalam bahasa asli artinya adalah anjing. Dan si anjing itu, maaf, ini bahasanya gak enak, mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan slide ini. Dan biarlah slide ini menjadi sesuatu yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Iman itu bukan untuk kita mengalahkan masalah. Faith is not a weapon to fight the problems. Bukan. Iman itu bukan senjata untuk kita bisa mengalahkan tantangan, mengalahkan kendala, bukan. Tetapi
saya diberkati sekali oleh postingan Listen DRP. Anak-anak muda berkata, iman adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengalahkan masalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi iman bukanlah senjata untuk mengalahkan daripada masalah. Tapi iman adalah bukti nyata. Karena Ibrani pasal yang ke-11, iman itu adalah dasar dari segala sesuatunya, bukti dari apa yang kita harapkan. Itu adalah iman. Iman adalah percayanya kita, keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang akan menghalau setiap masalah. Karena bukan kuat dan gagah kita. Kalau kita menang, bukan sekedar karena iman Anda lebih hebat. Bukan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menghalau gunung-gunung itu. Tuhan yang akan menghalau orang enak itu. Tuhan yang akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Iman adalah sekarang. Kenapa saya katakan iman adalah sekarang? Saya punya alasan. Harapan adalah kelak. Saya punya alasan. Kenapa saya punya alasan? Dari bilangan pasal yang ke-13 dan kita akan tutup yaitu di ayat yang terkenal Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan ini apa yang saya katakan. Karena Alkitab berbahasa Inggris, King James, ada satu terjemahan yang tidak diterjemahkan oleh LAI, yaitu adalah now faith is. Jadi ternyata ada kata now, ada kata sekarang. Jadi iman itu sekarang, harapan itu adalah tujuan, harapan itu adalah kelak dan diperlihatkan oleh 12 pengintai. Harapan kelak kita akan raih madu, susu, kita akan raih tanah yang luar biasa, yang subur, yang penduduknya kita kalahkan. Itulah harapan. Harapan itu kelak. Tetapi kembali, iman itu kata benda, harapan itu kata benda. Kalau dikolaborasikan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk segala sesuatu yang kita imani dan yang kita harapkan. Itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena iman itu sekarang. Karena semua kita tahu, iman itu adalah anugerah. Anda percaya Yesus sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Anda terima iman itu. Yaitu di mana kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menghalau, menghancurkan persoalan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus.